dari satu aja, semuanya dibaca gitu kan. Yang ketiga, belajar tidak akan pernah menjadi hal yang kuno. Jadi jangan pernah malu walaupun kita udah umur menambah gitu kan, kita tetap belajar sampai kapanpun. Jangan mengabaikan bahwa Tuhan selalu menyelipkan sisi positif pada diri seseorang yang paling buruk sekalipun. Maka dari itu, mulailah untuk membuka hati dan pikiran bahwa kita harus menjadi pribadi yang kritis dan peka terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Sikap acuh dengan lingkungan memang cenderung menjadikan seseorang sebagai makhluk yang pengecut. Mereka kerap berlari untuk menghindar dari suatu permasalahan daripada harus menghadapi dan menyelesaikannya. Padahal ketika kita memaksa untuk memberanikan diri menghadapi suatu persoalan itu, kita akan mendapatkan suatu pelajaran yang berharga. Selain itu juga, jangan menjadi pribadi yang pelit. Artinya, kita berbagi pengalaman dan bersikap terbuka sangat diperlukan. Jangan merasa kita mengatasi segala hal seorang diri. Kita tetap butuh masukan dan kritikan orang lain gitu kan. Jangan kita merasa kita itu semuanya kita bisa gitu. Tapi kita harus mau membuka hati kita untuk menerima masukan, bimbingan, apalah namanya itu dari orang lain juga. Kita berpikirnya lebih positif gitu. Jangan kita itu, karena gini loh, pikiran itu mempengaruhi hasil untuk kita ke depannya. Jadi perbanyaklah berpikir positif. Itu sangat berpengaruh banget. Dan ketika kita itu tidak tahu, jangan pernah ragu untuk bertanya, untuk mencari suatu kebenaran. Hal sebodoh apapun itu, jika pernah kita tanyakan, suatu saat diri kita secara otomatis akan memperbaiki kualitas dari pertanyaan yang akan kita lontarkan. Dan bertanyalah pada orang yang emang dapat kamu percaya, yang cocok gitu kan. Yang keempat, sakit hati adalah hal yang manusiawi. Dendam juga kadang diperlukan untuk memicu diri sendiri sebagai pecutan gitu kan. Namun kontekstual dendam bukan hanya bermakna negatif saja, ingat ya. Akan tetapi dendam yang dimaksudkan ini gitu, maksud saya itu ketika kita bisa memaknai rasa sakit yang ditimbulkan oleh faktor eksternal dari luar gitu kan sebagai suatu yang bernilai positif. Misalnya ketika ada seseorang yang mengolok-olok kita, kamu itu tidak pintar misalkan, makanya kamu tidak pantas berada di kompetisi ini. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan bukan mencerna perkataan itu terlalu dalam
hingga nantinya akan berdampak negatif pada diri kita, dapat menjadikan diri kita minder misalnya. Justru dengan kata-kata tersebut kita harus menancapkan kata tersebut sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri hingga kita bisa menjadi seseorang yang pintar dan pantas. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak mampu. Kita itu istilahnya apa? Balas dendamnya itu dengan balas dendam yang cantik, yang berkelas gitu kan. Kita buktikan dengan prestasi, dengan bentuk-bentuk bukti yang nyata, dengan pencapaian-pencapaian yang membanggakan. Kita balas dengan kebaikan gitu kan, dengan hal-hal yang positif. Yang kelima, ini yang terakhir ya, jangan terbiasa bekerja tanpa strategi. Tapi sedikitnya itu kita itu harus kita coba mulai nih otak kita untuk merencanakan segala sesuatu itu. Kalau bisa itu ditulis gitu kan, perencanaan itu. Memang ada beberapa orang yang memilihnya hanya ditulis aja di otak gitu kan, tapi ditulis di kertas misalkan, itu juga lebih baik. Marilah mulai mencoba membandingkan ketika kita merencanakan sesuatu dengan cara menuangkannya dalam tulisan dengan hanya sekedar angan-angan. Hasilnya pun biasanya akan berbeda. Kalau melalui tulisan itu secara tidak langsung otak kita dipaksa untuk memikirkan sesuatu secara detail, karena ketika mata kita melihat sesuatu yang kita tulis, maka otak kita akan mencerna tuh pesan tersirat yang lainnya dari tulisan tersebut. Dari situlah kita juga akan mampu memikirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama proses mewujudkan suatu tujuan yang kita inginkan. Kita coba lakukan juga riset gitu kan, baik melalui internet maupun kita melihat dari langsung di lapangan gitu kan, atas fenomena-fenomena di sekitar kita secara langsung. Nah, setelah semuanya selesai, alangkah baiknya kita mendiskusikan pada beberapa orang terdekat kita. Kita coba ajak diskusi tuh perihal apa yang kita maksud. Dengan tujuan dilakukannya adalah kita bisa tahu kan nantinya beberapa hal yang tidak sempat terpikirkan oleh kita sebelumnya, mereka juga bisa nambahin kan. Walaupun ikhlas itu tidak mudah, kita itu tetap harus berusaha dengan menerima dulu, lalu nanti juga kita akan ridho. Setelah ridho barulah turun ikhlas. Itu emang perlu waktu dan proses, dan itu bisa kita wujudkan juga dalam diri kita. Apapun yang sedang terjadi, apapun permasalahannya itu, kita mau tidak mau enak gak enak ya kita
minimalnya itu kita harus siap menerimanya dulu. Ya balik lagi pada diri kita sendiri gitu kan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Semoga apapun masalahnya itu kita semua termasuk kamu dapat menerimanya, itu dapat menyesuaikan, menyeimbangkan dan mempertanggungjawabkan itu dengan cepat. Semoga aja gitu kan. Karena maksud di sini itu, yang saya maksud itu adalah sesuatu persiapan yang saya bahas ini gitu kan, supaya nantinya itu biar tak kecewa saat gagal itu, hanya sekedar antisipasi gitu kan, dalam melakukan suatu perjuangan apa yang kita inginkan. Bismillah aja, la haula, semoga aja berhasil. Namun harus diingat juga bahwa Tuhan itu selalu bersama kita gitu kan, selalu bersama hambanya, apalagi kita itu mau mendekat dengannya. Ibarat anak ke orang tua, dia datang pasti juga ada maunya, dan dia juga cuek juga pasti, misalkan tergantung situasi kondisinya. Ya mohon maaf deh, pokoknya semoga aja bermanfaat. Baiknya itu dari Allah, kurangnya itu dari diri saya. Semoga aja bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.